Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, pemerintah mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh bisa dilakukan melalui banyak hal, seperti halnya pola hidup sehat melalui makanan sehat. Makanan sehat saat ini mungkin sulit ditemui, namun semangat petani Bali dalam mewujudkan pangan sehat semakin meningkat. Hal tersebut diwujudkan melalui sistem pertanian organik. Pertanian organik adalah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Beberapa tanaman Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan dengan teknik tersebut adalah padi hortikultura yang meliputi tanaman sayur, buah, bunga, dan tanaman obat. Yang dimaksud dengan prinsip kesehatan dalam pertanian organik adalah kegiatan pertanian harus memperhatikan kelestarian dan peningkatan kesehatan tanah, tanaman, hewan, bumi, dan manusia sebagai satu kesatuan karena semua komponen tersebut saling berhubungan dan tidak terpisahkan. Pertanian tradisional dalam berbagai bentuk yang telah dilakukan sejak ribuan tahun di seluruh dunia merupakan pertanian organik yang tidak menggunakan bahan kimia sintetik. Pertanian dengan memanfaatkan ekologi hutan merupakan salah satu sistem produksi pangan pada masa prasejarah yang dipercayai merupakan pemanfaatan ekosistem pertanian yang pertama. Pemirsa, salah seorang petani di wilayah Pedungan Denpasar telah mengembangkan pertanian organik yang menggunakan pupuk biodinamik. Pupuk tersebut dibuat langsung oleh petani Bali yang tergabung dalam kelompok biodinamik Bali. Yang sebagai petani yang ada di Kota Denpasar, ini di Subak Kerdung, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar Selatan. Nah, ini memanfaatkan lahan yang ada selain untuk padi, ya karena sekarang memang musim padi. Kemudian saya dengan bapak orang tua dan adik juga membantu menanam beberapa jenis tanaman sayur mayur dan cabai. Jadi sebelumnya saya juga menanam pari, terung. Nah, karena untuk penelitian dan sudah bisa mendapatkan data, saya cabut, kemudian saya ganti dengan ini bawang. Ini bawang merah yang umur 3 minggu. Ya, dari awal bulan September ini kita tanam. Yang di sebelah kirinya ini baru umurnya 2 minggu, sehingga ada beda. Nah, kemudian cabai ini sudah hampir 3 bulanan dan 3 hari yang lalu dipanen sehingga hasilnya ini. Kemudian ada juga terung, ada juga serai, ada bunga ratna. Nah, kemudian kacang tanah ada di sebelah gemitir atau marigold. Nah, itu juga yang tanam jenis-jenis itu. Mengapa? Karena ini bisa kita ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya sekitar 50-an ribu dapat lah untuk ini. Namun bukan ini hasil utamanya padi karena sekarang padi. Nah, setelah padi ini kira-kira akhir September ini kita maunya ini satu tebih ini kira-kira 5 aro itu maunya ditanam bawang merah. Bawang merah ini sebagai percobaan juga menggunakan pupuk organik yang dari BD 500, kemudian BD kompos, kemudian CPP yang kita buat
bersama-sama kelompok Biodinamik Bali. Tumpang sari dilakukan di sini karena kebutuhan kita kan bervariasi. Jadi selain untuk kebutuhan rumah tangga dan keluarga, begitu juga bisa dipasarkan. Nah, kalau cabai ini kami punya dua langganan dagang nasi itu. Nah, itu kalau tadi di Jalan Pelubungin itu warung Namak Babi Guling itu, jadi dua itu langganan. Jadi setiap 2 hari atau 3 hari kita ginikan dia 3 sampai 5 kilo. Jadi artinya semua kebutuhan bisa terpenuhi di sini ya? Ya, hampir relatif bisa. Jadi kalau kita di rumah tangga sih sudah termasuk bunga ratna, ki purnamo, tilam, rainan itu bisa kita gunakan, bahkan bisa kita jual juga. Gemitir bahkan dulu tahun yang lalu kita sampai mengirim ke Jakarta untuk cenderamata kalung itu. Nah, karena masyarakat Bali ada di sana, kita kirim packing itu 10 kilo ya bawa ke sana. Nah, itu artinya kita dikenal. Termasuk Pak Dr. De Bagus Kasnango sering gini juga mencoba gemitir organik kami. Pak, ini sekarang kita mengacu ke pola penanaman yang berbasis organik ya Pak ya? Yeah. Bisa diceritakan sedikit tentang biodinamik itu bagaimana, kemudian mulai diterapkan ini sejak kapan dan hasilnya bagaimana Pak? Biodinamik yang kami coba di Bali dengan kelompok Biodinamik Bali di Pasraman Lumajang, Samsam Kerambitan Tabanan itu. Jadi kami coba dan menghasilkan beberapa. Jadi kami ambil tanahnya, kemudian kami campurkan dengan tanah lain, dicoba di polybag di rumah. Kalau di sini kami menggunakan dalam bentuk pupuk cair POC, pupuk cair organik cair. Jadi pupuk organik cair POC yang bahannya itu dari BD 500, BD kompos dan GPP. Nah, kami buat sedemikian rupa itu menjadi POC. Ya, ini diterapkan di sini dengan berbasis organik sejak kapan Pak? Kalau kami di sini nanam ini sudah 3 tahun yang lalu. Itu udah organik dari 3 tahun? Organiknya begini, jadi kami memberikan pupuk itu, pemupukan itu dengan organik. Lahan yang ada di persawahan dimanfaatkan untuk mengembangkan beragam jenis pertanian. Jenis tanaman tersebut yakni sayur mayur seperti terong, pare, cabai, bawang merah, dan juga bunga. Pola penanaman yang diterapkan yakni pola tumpang sari. Tumpang sari adalah suatu bentuk pertanian campuran berupa pelibatan 2 jenis atau lebih tanaman pada satu area lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan. Tumpang sari yang umum dilakukan adalah penanaman dalam waktu yang hampir bersamaan untuk 2 jenis tanaman budidaya yang sama atau lebih. Alasan menerapkan pola penanaman ini yakni segala kebutuhan bisa dipenuhi secara bersamaan. Seperti halnya kebutuhan sayur, cabai, dan bunga bisa dipenuhi sekaligus. Maaf ini nanti kalau dikritisi karena air sungai itu kan tidak bisa kami gini. Nah, walaupun kami membuat sumur, nah ini rembesan, nah itu kalau dikaji itu mungkin tidak 100% jadinya. Pokoknya dijamin organik ya? Organik karena dibuat dengan air isi ulang, dicampur dengan air isi ulang, kemudian ditambah dengan POC yang kita produksi itu. Kemudian hasilnya bagaimana Bapak melihat? Hasil tanaman, bunga, sayur itu bagaimana? Seperti yang Bapak dan Ibu lihat di kebun, jadi hasilnya cukup memuaskan dibandingkan kontrol gitu. Dibandingkan kontrol.
termasuk dibandingkan dengan pupuk sintetis yang konsentrasi 1%. Ya bisa kita lampaui dengan konsentrasi pupuk kita organik kita 10%. Jadi pupuk sintetisnya 1%, kalau pupuk organik kita 10%. Nah, supaya jelas itu. Jadi kita coba itu ya. Jangan melihat hasil saja, tetapi yang penting itu dilihat adalah kesehatan lingkungan, kesehatan konsumen, kesehatan petani. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi nilai totalnya nih itu. Jadi kesehatan lingkungan yang berkelanjutan, kesehatan konsumen, pemakainya, kesehatan petani. Jadi petani itu aman dia menggunakan, konsumen juga aman nanti memakainya. Ya, lingkungan kita tetap terjaga. Kita merawatnya di sini satu gulmanya. Jadi karena kami tidak menggunakan trap, jadi tidak ditutup dengan plastik. Jadi kita alami. Jadi gulmanya, kemudian amanya karena tidak terlalu tinggi, ya kita semprotkan dengan pestisida nabati yang saya sebut dengan nilasari. Pestisida nabati saya nilasari. Nila itu kependekannya dari nimba ya, lili gundi, kemudian sambiroto dan sirih. Ya, buatan sendiri. Ya. Kemudian untuk pemasaran kan di daerah sini aja ya Pak. Harga bagaimana Pak untuk cabai mungkin? Cabai banyak yang nyari ke sini, ada yang biasanya ada yang jogging jam 4 sampai jam 6 itu banyak yang jogging, apalagi hari Minggu, Sabtu Minggu itu. Ada yang ke sini langsung, makanya saya bawa timbangan sini. Nah, kemudian kalau pada dijual ke dagang itu tadi saya sudah jelaskan ada 2 gini langganan kita selain bawa ke pasar juga. Harganya berapa sekarang? Kalau sekarang cabenya ya 15 per kilonya. Kalau dulu pernah itu 55.000 sampai 75.000. Selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri, penerapan tumpang sari ini juga memiliki keuntungan lainnya. Seperti halnya bisa dijual ke warung-warung, misalnya tanaman cabai. Biodinamik dan pupuk organik cair telah diterapkan di kebun petani. Hasilnya sangat memuaskan. Sayur, cabai, dan bunga yang ditanam ini tumbuh cukup subur. Hal tersebutlah yang membuat para petani bersemangat dalam mengembangkan pertanian organik. Jika dilihat dari cara pemeliharaan, sangat sederhana. Pemeliharaan dilakukan yakni membasmi gulma yang tumbuh di sekitar tanaman, menyiram dengan air, dan juga memberikan pupuk. Kehidupan yang sehat baik dari segi lingkungan, konsumen, dan petani merupakan tujuan utama dalam pengembangan pertanian organik ini. Hambatannya yang paling gini adalah hama dan penyakitnya. Karena kami prinsip kami itu adalah organik, sehingga kalau dilihat dari kemampuannya dibandingkan dengan sintetis jelas ada kelemahannya. Nah, namun kami karena berprinsip itu organik, ya di sana sehingga kita agak sering menyemprotkan itu. Jadi aplikasinya agak sering. Nah, 3 kadang-kadang 2 kali seminggu. Nah itu gininya. Dan gulma karena kami ini jadi tumpang sari artinya banyak jenis tanaman dan tidak fokus pada ini karena ada yang lain termasuk padi yang kita jadikan pertanian utama, sehingga ya waktu kita agak terbagi jadi tidak di sini konsennya. Masih karena ini kan dataran rendah, kita buat
gubangan atau sumur yang tetap airnya ada. Kalau untuk padi ya harus air sungai, kalau ini bisa dengan air sumur. Sebenarnya petani ya tidak terlalu merasakan pandemi karena apa? Dia berada di ruang terbuka, alam bebas, jadi udara seperti yang disaksikan. Kalau saya di sawah tuh kerjanya tanpa masker. Ya, jarak, apalagi kita hanya satu atau berdua gitu kerjanya, kemudian jaraknya tidak mungkin jaraknya dekat itu. Nah kemudian udaranya kan bersih. Nah itu gininya termasuk oksigennya tinggi. Nah asumsi kami begitu sehingga dari pandemi ya astungkaro ya kita aman. Kemudian dari penghasilan sebagai petani ya lumayan lah dengan gini. Bukan kita menginginkan agar terus pandemi, enggak. Artinya untuk kecukupan rumah tangga dan bisa kita jual, termasuk banyak yang membeli masyarakat sambil jogging olahraga sini dia beli metik sendiri. Nah di sana seninya gitu. Ya, Pak, sebagai petani ada harapan nggak yang ingin disampaikan mungkin kepada pemerintah juga untuk ibu? Kepada pemerintah kalau bisa, apalagi ini memberikan contoh yang tidak baik pandemi ini, bahwa kita mulat serira gitulah, ingin kembali, jangan hanya terfokus konsentrasi kita pada pariwisata, namun juga pertanian juga diperhatikan, termasuk nanti bisa dikembangkan menjadi wisata pertanian atau agrowisata. Nah, buktinya seperti sekarang ini petani tidak terlalu merasakan pandemi itu karena dia biasa-biasa. Nah, namun memang kebutuhannya ya terpenuhi biasa-biasa karena memang terbiasa seperti itu. Nah, kalau yang di pariwisata kan fluktuasinya tinggi. Dari di atas langsung blok gitu jatuh. Nah, kalau petani biasa-biasa, bahkan pada pandemi ini menanjak penghasilannya. Di tengah pandemi COVID-19, petani tetap memiliki semangat dalam bertani. Kedepannya, petani akan tetap mengembangkan sistem pertanian organik. Sekian agrobisnis kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.